Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Safi'i dengan NPM 20130250027. Saya di sini akan memenuhi UTP basis data. Langsung saja masuk ke dalam CMD-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam CMD-nya. Sebelumnya ini sudah masuk ke dalam SMPP-nya. Lalu ketikkan perintah MySQL spasi min u root dan min p, lalu enter lagi ya, seperti itulah ya. Selanjutnya kita ketikkan perintah show databases titik koma. Di sini sudah terlihat ya, ada apa saja databases di dalam device saya gitu. Lalu kita masuk ke dalam databasesnya, ketikkan perintah use nama database yang akan kita lihat. Di sini nama saya database Bani, lalu titik koma, enter. Di sini sudah terlihat ya teman-teman, kita sudah masuk ke dalam database-nya, database Bani. Lalu saya ingin melihat ada apa saja sih di dalam database Bani ini. Ketikkan perintah show tables. Apa sih show tables ini? Supaya kita bisa melihat ada apa saja di database Bani ini gitu. Lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat di dalam database Bani ini ada tabel barang, tabel jurusan, tabel mahasiswa, dan tabel MK. Yang sebelum saya merecord ini sudah saya buat. Alasannya kenapa? Karena menghabiskan banyak waktu untuk membuat ini. Jadi langsung saja saya presentasikan bagaimana cara-cara untuk membuat daripada tables yang sudah saya buat sebelumnya. Baiklah, untuk yang pertama yaitu kita akan masuk ke dalam tablesnya dulu. Kita lihat dulu. Ketikkan perintah select from bintang lalu from nama tabel yang ingin kita lihat. Saya di sini akan melihat yang pertama mahasiswa ya, lalu titik error, ini kurang S ya teman-teman, mahasiswa. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada NPM, nama mahasiswa, alamat, terus ada jenis kelaminnya. Lalu yang dipertanyakan itu gimana sih cara membuat tabel mahasiswa ini. Itu kita ketikkan perintah saja create table, nama tabel yang ingin kita buat, contohnya tbl mahasiswa, tapi A-nya 2 di sini supaya beda dengan tabel saya tadi. Lalu buka kurung. Nah, di sini kita masukkan nih, kayak contohnya ini ada NPM, nama mahasiswa, alamat, dan jenis kelamin. Itu kita masukkan. Yang pertama ada NPM ya, terus NPM-nya huruf besar, NPM in, lalu 565 contohnya ya, lalu koma, enter lagi. Lalu kita ketikkan contohnya nama mahasiswanya, nama mahasiswa varchar 30 misalnya ya, koma, lalu kita tambah alamat, bisa alamat. Nih, kita ketikkan alamat di sini ya teman-teman.
jenis kelamin kita tambah JK contohnya. Nah, 1, lalu buka kurung, lalu titik koma. Nah, seperti inilah cara untuk membuat tabel mahasiswa. Di sini saya hilap ya, kurang koma di alamat varcharnya. Nah, untuk caranya sendiri membuat tabel mahasiswa itu dengan perintah create table, lalu nama tabelnya yang ingin kita buat. Seperti ini tabel mahasiswa contohnya. Lalu selanjutnya itu kita urutkan perintah-perintah itu dengan mengetikkan insert into, terus nama table kita, lalu values. Nah, berurutan dengan apa yang kita buat di create table mahasiswa ini, seperti NPM. Yang pertama kita masukkan NPM-nya, lalu nama mahasiswa, alamat varchar, JK, dan seterusnya itu. Ini kita errorkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita tidak ingin memasukkan tabel mahasiswa ini ke dalam database kita. Oke, selanjutnya kita lihat tabel jurusan. Ada apa saja sih di tabel jurusan yang sudah saya buat sebelumnya? Kita ketikkan perintah seperti tadi ya, select bintang spasi from, terus kita ingin melihat tabel apa yang di sini, tabel jurusan. Nah, di koma. Nah, di sini sudah saya buat sebelumnya jurusan yang dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa yang sudah saya buat sebelumnya gitu. Nah, adapun untuk caranya sama ya seperti sebelumnya. Contoh, saya kasih contoh sekali lagi ya, create tentunya table. Tadi itu create table, lalu ketikkan nama yang ingin kita buat, table nama yang kita ingin buat, jurusan, lalu buka kurung, lalu buka kurung. Nah, di sini kita masukkan apa saja yang ingin kita masukkan di dalam tabel jurusan ini. Saya memasukkan sebelumnya itu ada KD dan nama jurusan. Contohnya KD barang, in 3, lalu koma, terus nama jurusan, varchar 43. Ini saya hanya 2 ya, KD jurusan dan nama jurusan. Kalau teman-teman ingin menambahkan lagi di tabel jurusan ini seperti contoh gitu, angkatan berapa nih kita di jurusan ini, itu bisa saja teman-teman, tergantung keinginan kita sendiri gitu. Nah, di sini sama seperti tadi, alasannya kenapa saya tidak memasukkan, karena saya tidak ingin tabel yang saya buat atau database baru lagi di device ini, karena sebelumnya sudah saya buat gitu. Kita errorkan saja. Lalu selanjutnya kita akan melihat gitu tabel MK nya ya. Kita lihat tabel MK nya dulu. Ketikkan perintah tadi sama seperti tadi ya, from, select from, nama tabel yang ingin kita lihat seperti tabel MK. Oke, di sini dapat kita lihat apa saja yang saya masukkan ke dalam tabel MK ini. Ada KDMK, nama MK, SKS, KD jurusan, NPM. Sama seperti sebelumnya, cara-caranya untuk membuat tabel MK ini dengan mengetikkan create table
dan nama tabel yang ingin kita buat ini seperti contoh tabel mahasiswa. Kita ingin membuat tabel MK, tinggal diganti saja mahasiswanya, lalu ketikkan apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam tabel MK ini. Seperti di sini kode MK, lalu NPM ini kita ganti dengan kode MK gitu. Nama MK, nama mahasiswa kita ganti dengan nama MK, sampai seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan melihat database yang saya buat, yaitu yang terakhir ada tabel barang. Ketikkan perintah di sebelumnya ya. Di sini ada tbl barang, lalu titik koma. Nah, di sini bisa teman-teman lihat gitu. Saya membuat ada KD barang, nama barang, dan KD MK. Bisa kita samakan dengan tabel MK tadi, kode MK-nya. Misalnya contoh di sini ada HK08. Nah, berarti ini yang dari jurusan hukum. Hukum itu tadi. Lalu ada GO09 itu berarti dari MK Geografi Industri. Peralatan atau barang-barang apa saja yang dibutuhkan di geografi industri ini, ada peta, globe, meteran, contohnya gitu ya. Lalu ada HK. HK ini dari jurusan hukum, dengan MK konstitusi. Hal-hal yang diperlukan atau barang-barang yang diperlukan itu ada seperti undang-undang, palu sidang, dan masih banyak lagi. Saya beri contoh seperti FS32 ini dengan mata kuliah fisika, MK-nya yaitu pengantar fisika. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan itu adalah buku tulis dan penggaris gitu. Lalu di sini ada KD barang. KD barang ini dia masuk ke dalam urutan mahasiswa atau urutan daripada jurusan yang sudah saya buat sebelumnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena alasan saya tadi kenapa tidak saya buat langsung di sini karena mungkin waktu yang akan memakan begitu lama gitu. Jadi saya membuat terlebih dahulu, lalu saya jelaskan bagaimana cara-cara untuk membuat daripada tabel atau database yang saya buat sebelumnya gitu. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.